Om Swastiastu, selamat sore mahasiswa Magister Sains Pertanian Universitas Warmadewa. Pada pertemuan yang ketiga ini, Ibu akan membahas mengenai usaha di bidang peternakan. Jenis usaha di bidang peternakan itu ada 5, ada menurut jenis ternaknya, menurut teknik pemeliharaan, menurut skala usaha, menurut sifat dan makanan ternak, menurut hasil ternak. Menurut jenis ternak, di sini ada berbagai macam jenis ternak. Ada sapi, ada kerbau, ada domba, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, berbagai macam ternak. Jadi jenis-jenis ternak. Kedua, menurut teknik pemeliharaan. Jadi teknik pemeliharaan di sini ada usaha ternak bibit, ada usaha penggemukan atau pembesaran. Ternak itu ada berbagai macam ya. Jadi teknik pemeliharaannya itu ada 2. Yang ketiga yaitu tipologi usaha. Jadi menurut tipologi usaha dilihat dari pendapatan. Pertama, usaha di bidang peternakan itu bisa dikatakan usaha sambilan, di mana pendapatan kurang dari 30%. Yang kedua yaitu mixed farming, jadi peternakan sebagai cabang usaha. Jadi tingkat pendapatan dari usaha ternak itu 30-70%. Terus yang ketiga, usaha pokok. Peternakan sebagai usaha pokok, jadi tingkat pendapatannya 70-100%. Dan yang keempat, usaha peternakan, usaha industri. Jadi spesialis farming. Jadi tingkat pendapatan usaha ternak itu sampai 100%. Kalau dilihat dari faktor-faktor keberhasilan berwirausaha, atau berentrepreneurship di bidang peternakan, pertama, faktor peluang itu yang menentukan. Seperti sekarang, peluang untuk berusaha di bidang kuliner itu. Kedua, faktor sumber daya manusia. Yang ketiga, faktor keuangan, modal usaha. Yang keempat, faktor organisasi. Yang kelima, faktor perencanaan. Jadi perencanaannya harus bagus, matang dan masuk akal ya. Yang keenam, faktor pengelolaan usaha. Kalau usaha sudah dikelola dengan baik, niscaya akan berhasil ya. Yang ketujuh, faktor pemasaran dan penjualan. Ini yang paling menentukan di dalam berusaha di bidang peternakan, apapun itu, baik itu sapi, baik itu pada ayam, pada akhirnya akan dipasarkan. Kalau tidak dipasarkan, jadi tidak ada wirausaha di sini. Jadi tidak ada pendapatan di sini. Dimana kita ketahui bahwa ternak tersebut mempunyai masa di mana dia tidak akan bertambah berat lagi. Ada masa-masanya seperti ayam broiler itu dipelihara selama 35 hari maksimal. Setelah itu dia pertumbuhannya akan menurun. Jadi rugi di faktor makanan. Nah, untuk selanjutnya, faktor administrasi. Jadi pencatatan keluar masuk dari ternak tersebut harus diadministrasikan dengan baik sehingga seorang wirausaha itu bisa dikatakan berhasil. Samping itu, ada faktor pemerintah, politik, sosial budaya itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari seorang berwirausaha. Dan catatan bisnis ya, track record dari bisnis. Tadi kita berbicara mengenai faktor-faktor keberhasilan di dalam berwirausaha. Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor kegagalan berwirausaha. Di sini banyak faktor yang menentukan kegagalan dari seorang wirausaha.
pertama sekali, jadi tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang pengalaman. 3, kurangnya pengendalian keuangan. 6, kurangnya pengawasan peralatan. 5, lokasi yang kurang memadai. Yang ke-6, gagal dalam perencanaan. Yang ke-7, sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang ke-8, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Di dalam berwirausaha ada pengelompokan, di mana pengusaha kecil itu banyak sekali kendalanya. Pertama, pengusaha kecil itu kendala di modal. Jadi tidak memiliki modal sehingga usahanya kecil-kecilan. Jadi mutu produknya juga kurang, pemasarannya juga kurang. Kalau pengusaha besar itu tentunya modal sudah terkendali. Jadi di sini dia membutuhkan sarana input, membutuhkan pasar. Terus, nah, untuk usaha itu biar jadi besar, jadi ada solusi. Solusinya adalah bekerja saling mendukung dan melalui kemitraan. Pengertian kemitraan di sini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar di bidang peternakan atau di bidang pertanian lain. Nah, tujuan kemitraan di sini pertama, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah bagi yang bermitra. Ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Prinsip dasar kemitraan, pertama, saling membutuhkan, saling mendukung, saling menguntungkan, dan bertanggung jawab. Kemitraan usaha peternakan itu bisa dilakukan antara peternak dengan perusahaan peternakan, antara peternak dengan perusahaan di bidang lain, antara perusahaan peternakan dan pemerintah. Nah, kemitraan peternakan dapat berupa penyediaan sarana produksi, bisa berupa produksi, bisa berupa pemasaran, bisa juga berupa permodalan atau pembiayaan di dalam usaha peternakan. Nah, bagaimana bentuk pola kemitraan di sini? Jadi pola kemitraan itu ada inti dan plasma, ada juga antara kontrak, ada juga keagenan, ada juga pola bagi hasil atau di dalam peternakan sapi itu sering dikatakan sebagai gaduhan. Kalau di bahasa Balinya, gaduhan itu sama dengan ya, kalau bahasa Balinya bernama kadasan. Kalau bahasa Indonesianya disebut gaduhan. Jadi ada kesepakatan di sini pola bagi hasilnya. Apakah 50% 50%, apakah 30% dengan 30%, apakah dengan kalau beranak pertama peternak yang ngambil, beranak kedua si pemodal yang ngambil, itu tergantung kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatan antara pemberi modal dengan yang mengelola modal. Jadi ada 4 pola kemitraan di sini. Ya, ada keagenan, jadi si peternak menyediakan tempat, jadi si pemodal mendrop bibit, mendrop pakan, dan termasuk pemasarannya juga. Jadi berbagai macam pola ya kemitraan tersebut. Pada intinya kalau kita bermitra di sini
untuk meningkatkan hasil yang tadinya tipologi dari peternakan itu sebagai sambilan, itu bisa ditingkatkan bahwa usaha peternakan itu bisa sebagai usaha pokok nantinya. Jadi kalau sebagai usaha pokok, di mana usaha peternakan ini menyumbangkan pendapatannya 70-100%. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali ke tipologi usaha, di mana usaha peternakan itu ada 4, jadi bisa sebagai usaha sambilan. Kebanyakan di Indonesia, terutama di Bali, usaha peternakan itu, terutama ayam, sapi, babi, itu sebagai usaha sambilan. Jadi hasil penelitian saya kemarin itu sebagian besar mata pencahariannya tidak sebagai peternak. Jadi beternak itu hanya sebagai sambilan. Jadi bisa mendapatkan hasil ternak untuk kebutuhannya sendiri, seperti pemeliharaan ayam yang dilepas begitu saja, diberikan sisa-sisa pakan yang ada dari dapur. Begitu juga di Bali pemeliharaan babinya itu sebagai celengan yang dikatakan, jadi sisa-sisa makanan di dapur itu diberikan, jadi tidak mengkhusus, sehingga dia katakan itu merupakan usaha sambilan. Jadi walaupun ini merupakan usaha sambilan, tapi usaha ini memberikan kontribusi ya pendapatan kepada peternak itu maksimal sampai 30%. Kalau dia memberikan pendapatan, menghasilkan pendapatan di atas 30% hingga 70%, itu bisa dikatakan sebagai mixed farming atau pertanian campuran. Jadi peternakan itu sebagai cabang usaha. Nah, sedangkan usaha pokok itu apabila pendapatan dari usaha ternak itu mencapai maksimal 100%, dari 70 sampai 100%. Jadi kalau pendapatan yang dihasilkan dari usaha peternakan itu 100%, itu udah spesialis farming. Jadi pertanian yang spesialis itu bisa dilihat atau ditonton di YouTube ya, dengan URL-nya yang ada di bawah ini. Jadi demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat sore. Ada hal-hal yang kurang dimengerti, mari kita diskusikan melalui Zoom. Terima kasih, selamat sore. Om Santi 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 Om.